Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi kita install laptop Acer ya, Acer yang barusan ditambah NVMe tadi, Acer Aspire E5 475G, yang Gen 7, dan dia bisa pakai NVMe. Oke, ini saya sudah siapkan flash disk ya. Nah, jadi karena NVMe-nya itu masih kosong, maka untuk bootable-nya ini, bootable installernya itu boleh GPT, boleh MBR. Nah, nanti Windows BIOS-nya itu menyesuaikan dengan yang bootable kita buat ya, GPT atau MBR. Oke, saya colok dulu. Ntar saya cek dulu. Oke, saya nyalakan, kemudian masuk ke BIOS. Harusnya sih cepat ya nampilnya. Kalau dia agak lama ini ya mungkin ada hal lain ya, cuman di luar kesepakatan kita tadi. Jadi saya tidak berani bongkar-bongkar kalau tidak ada kesepakatan. Teman-teman, ini BIOSnya. Ini di menu information ini tidak ada yang perlu diutak-atik dan memang juga tidak bisa, hanya informasi saja. Prosesornya Core i5 7200U, kemudian ini SSD awalnya IOTA tadi 256, kemudian NVMe 256 juga ya, tambahan, jadi ada dua nih, 256. RAM-nya 8GB, nah 2 kali 4GB ya tadi ya, kita sudah bongkar. Jadi ini tidak ada yang bisa diubah. Kemudian di main, nah di main ini silahkan diubah sesuai ini saja ya, jam dan tanggalnya. Kebetulan ini jam 1.24 dini hari ya, tanggal 26 Juni sudah 2025. Ini saja yang perlu diubah, jadi disesuaikan dengan jam dan tanggal saat itu. Kemudian security, ini secure boot mode ini saya buat standar ya, karena saya menggunakan flash disknya itu GPT, maka ini dibuat standar seperti ini saja, tidak masalah ya, jadi tidak perlu diutak-atik. Kalau MBR mungkin ini perlu di disable ya. Ini dicoba bisa tidak, oh tidak bisa teman-teman. Nah, jadi saya ada install ulang yang 575, saya lupa, tapi GPT atau MBR. Acer E5 strip 575, ini kan 475 ya, nanti bisa dilihat lah videonya. Kalau misalnya di MBR ini nanti harus diubah, dan ini dibuat dibuat password dulu ya untuk bisa masuk ke sini. Oke, tapi biarlah dulu karena kita pakai GPT, jadi juga tidak perlu ada diutak-atik. Sekarang kita ke menu boot. Nah, bootnya ini ada UEFI. MBR pakai yang legacy ya. Oke, nah ini untuk yang MBR, artinya legacy. Tapi saya pakainya kan GPT, jadi pilihnya yang UEFI. Jadi teman-teman ya, UEFI itu secure bootnya pasti enable dianya ya. Kalau legacy tadi atau MBR tadi, ini coba legacy. Oke, nah ini, tapi dia tidak bisa diubah-ubah nih yang legacy. Kenapa? Karena yang di sini mana tadi security-nya ini di sini nanti harus ada diubah juga teman-teman. Jadi ini tuh ya, ini harus di disable dulu ya, biar ini bisa diubah-ubah. Nah, gimana cara nge-disable-nya? Coba cari video saya yang lainnya ya. Saya tidak hafal, tapi saya pernah buatkan, ubahnya lewat sini. Nanti dibuat password dulu. Oke, karena saya pakai GPT, jadi di menu main tadi hanya butuh ngubah jam tanggal saja. Di security tidak ada yang butuh diubah-ubah. Di boot ini hanya boot ordernya saja. Jadi saya mau cari flash disk saya nih, USB hard disk 3 bacanya, ini saya naikkan. Saya tekan naiknya itu F6 ya, F6.
Oke, yang nomor 2 saya mau letakkan NVMe saya ini ya. NVMe saya F6 juga. Kemudian SSD juga dinaikkan. Jadi seperti inilah kurang lebih urutannya. Oke, jadi ini sudah selesai, langsung F10 saja. Yes. Tunggu dulu teman-teman, dia nampilnya agak lama ini. Tuh baru nampil ya. Oke, berjalan. Oke, ini sudah seperti biasa saja. Pilih yang tengah saja, pilih Indonesia. Tuh, kelihatan tidak ini? Enggak kelihatan ya. Indonesia itu yang tengah, yang atas yang bawah tidak perlu. Saya next. Saya install now. Saya I don't have. Ini pilih yang Pro, saya pilih yang Pro saja ya. Pro ini, yang ini atas yang Pro, bukan Pro N. Pro atas, kemudian next lagi. Centang. Di next lagi. Yang bawah ya, advance. Nah, ini dia teman-teman. Jadi lihat nih, punya nah teman-teman, biasa di sini kita tidak boleh salah pilih partisi ya, karena ini kan data orang. Kalau salah pilih itu bahaya. Jadi ini yang kosongnya masih unallocated. Ini masih yang kosongnya. Nah, ini ada data orang nih, dan ini juga ada data orang. Tapi kan kita mau nanti bootnya cuma satu saja, tidak ada dua boot ya. Jadi yang ini sistem reserve dihapus saja. Hati-hati ya, ingat sistem reserve itu hanya berapa nih, 50 mega. Itu file bootnya sebenarnya. Ini OM juga dihapus, boleh teman-teman, tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, kalau ragu-ragu tidak usah dihapus, tapi sistem reserve tadi dihapus saja tidak apa-apa. Nah, ini yang penting itu dua ini datanya. Ini drive D-nya, ini drive C-nya yang di SSD EIOTA tadi ya. Jadi ini data si pemilik laptop jadi sampai hilang. Nah, ini unallocated ini kita new saja. Kita kalau tidak mau bagi partisi langsung di apply saja. Oke, ini memang rencananya tidak mau bagi partisi ya, hanya untuk sistem saja khusus SSD nya ini. Nanti akan muncul lagi sistem reserve nya. Kita next. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Seperti biasa ini sudah ya, nanti sampai ke desktopnya dia. Sampai ke desktop ya sudah selesai. Kalau sudah sampai ke desktop, tinggal nanti tambah aplikasi lain yang dibutuhkan. Oke ya, ditunggu saja teman-teman. Tidak lama, tidak sepertinya, karena secara teori dia sudah pakai NVMe, RAM-nya juga 8 GB ya, DDR4. Jadi kalau dia itu tidak ada kendala-kendala di mesin, tidak lama, ini mungkin 10 menit ini sudah selesai ya, sudah masuk ke desktop. Oke, ditunggu saja teman-teman.
Oke, ini pilihannya tetap Indonesia ya. Yes. Ini layoutnya biar US saja, yes. Skip. Ini I don't have internet. Ini continue with limit setup. Oke, ditunggu teman-teman, nanti dia restart. Nih kan nampilnya dia agak sedikit lama ya. Ini I don't have lagi. Ini continue with limit setup lagi. Nah, kasih nama teman-teman ya. Nama sesuai keinginan. Kalau punya pribadi, kalau punya pelanggan ya boleh nama pelanggannya, boleh nama laptopnya, atau terserah lah. Yang penting masih masuk akal saja ya. Karena punya pelanggan atau punya orang lain. Password tidak usah. Jadi kalau punya pelanggan itu biar kalau dia mau buat password biar si pemiliknya saja yang buat ya. Di accept. Kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya lupa passwordnya, nanti kita report sendiri teman-teman, suruh ingat-ingat. Jadi kalau mau buat password silahkan buat sendiri, ajarkan saja caranya ya, lewat kontrol panel bisa. Oke, ditunggu ini sebentar lagi masuk ke Windows, ke desktop. Oke teman-teman, jadi sudah masuk ke desktopnya ya. Jadi install ulang seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pertama, laptop ini E5475G ini bisa ditambah NVMe. Jadi NVMe dia masuk, kemudian diinstal juga seperti ini ya cara installnya. Dan ini cara install yang UEFI ya, atau GPT. Untuk MBR tadi ya, dilihat saja bagian BIOS tadi, saya ada cerita-cerita sedikit, jadi jangan di skip bagian situ, atau lihat video saya yang lainnya ya, ada install juga MBR Acer juga, tapi saya lupa itu di tipe yang mana. Dan jelas-jelas dia harus membuat password BIOS dulu, password supervisornya itu dibuat agar secure bootnya itu bisa di disable, yang enable tadi ya. Ini kalau install yang GPT mudah, BIOSnya itu tidak banyak yang diganti, hanya di bagian main saja. Main itu tadi hanya tanggal dan jam saja. Kemudian di bagian boot ya, boot ordernya. Jadi kalau pakai flashdisknya di paling atas. Nah, selanjutnya itu SSD misalnya, atau DVD atau hard disk ya. Jadi hanya itu saja yang diubah. Kalau MBR banyak yang mau diutak-atik di BIOSnya. Oke teman-teman, ini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.